Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan Senin tanggal 28 Februari 2022. Seperti biasanya saya akan bahas analisa saham harian, totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua, saya bahas 8 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi silakan cek videonya dari linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian pertama. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Care. Jadi sekarang waktunya masih sesi 1 break ya. Tujuannya saya buat supaya setelah saya selesai bikin videonya, saya upload ya, kalian sudah ada kesempatan untuk nonton. Jadi sebelum marketnya close, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas, garis-garisnya masih bagus, sahamnya masih di atasnya support terdekat yang sudah saya bahas atau breakout lagi ke atas, masih bagus ya silakan buy ya. Jadi masih ada kesempatan buy sebelum marketnya close ya. Jadi sistemnya seperti itu. Untuk Care ini kalau kita lihat sudah saya gambarkan area buy on weakness ya. Kalau dia koreksi dekat 540 boleh buy, kalau dia naik lagi ke atas 560 tambah lagi ya, atau average up ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah tahu ya. Tinggal kalau kita lihat di sini resisten terdekatnya di 580. Kalau dia berhasil naik ke atas 580 mau tambah lagi atau average up, silakan target price-nya di 600. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja ya. Kalau dia naik ke atas 580 tambah lagi, breakout ke atas 600 boleh tambah lagi ya. Buy on weakness di 540. Ini targetnya masih bisa ke 650, masih memungkinkan. Jadi sejauh ini dia istilahnya sideways di jalur uptrend-nya ya. Memang sideways-nya dia itu bisa lama ya. Jadi jangan kaget ya. Sebelumnya di sini ini sideways-nya lama banget ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sideways-nya lama, tapi kalau kita tahu area supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau kita fokus di saham tersebut ya, kita tinggal tunggu aja dia kalau koreksi dekat support, berhasil rebound atau mantul, kita buy ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Nah, jadi nggak perlu bingung-bingung. Kadang saya juga bingung kok masih ada di grup saya, di Telegram grup saya saham profit ya. Jangan salah masuk ya. Masih ada yang tanya, lupa Sunar ini bagaimana? Padahal sudah saya bahas ya beberapa saham ya seperti itu ya. Mungkin belum sempat tonton atau ya kadang-kadang orang itu sibuk terus nggak pernah cek channel saya. Tapi kalau sudah ketinggalan bingung mau buy atau enggaknya seperti itu. Padahal sebelumnya sudah pernah dibahas ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus, kurang lebih cukup untuk Care. Berikutnya PTBA. Hari ini breakout. Nah tapi kalau cenderung lesu Pak Sunar, ya sebenarnya sih untuk PTBA ini masih cukup wajar ya. Target berikutnya di 3480. Ini saya belum gambarkan garis-garisnya ya. Seperti ini ya. Karena kalau kita lihat di sini jauh mundur ke belakang, ini historinya kalau kita lihat jauh banget ya. Ini mulai tahun berapa ini ya? 2019. Ketika dia turun dari atas ya. 3480 ya. Jadi saya nggak gambarkan garisnya. Tapi saya sudah pernah sebutkan naik ke atas 3180 boleh buy. Berikutnya kalau naik setiap lipatan Rp50 atau pakai Rp100 ya acuannya ya, tambah lagi atau average up. Yang penting targetnya sudah saya gambarkan 3480. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang sudah punya pasang trailing stopnya di 3180 dan 3100. Kalau misalnya sudah kena ya strateginya ada dua ya, buy high sell higher. Kalau dia breakout lagi ke atas 3240 boleh buy up ya, atau buy lagi kalau yang sebelumnya kena trailing stop. Oke, price-nya masih bisa 3480 ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau yang misalnya takut nggak berani ya, tunggu aja buy on weakness di area 3000 atau 2920 ya. Ini ada dua area. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 3000, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 3000 ya. Atau istilahnya mantul ya, atau di area 2920-an kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya masih turun ya, kita tunggu aja di bawah di sekitar 2810 ya. Kalau turun lagi di bawah 2810, saran saya sih lebih baik jangan buy on weakness di bawah lagi ya. Karena ini lumayan jauh ya, bisa turun sampai testing area 2560 atau sekitar sini dia pernah testing sekitar 2630 ya. Jadi maksimum buy on weakness di 2810. Kalau turun lagi itu bukan buy on weakness, namanya tangkap pisau jatuh ya. Dari dia dari atas dia jatuh lagi kok Anda tangkap ya. Kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound tapi di dua area ini aja. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang boleh belinya bertahap ya, sesuai dengan saya sebutkan sebelumnya. Pasang stop lossnya di 3100 dan 3000. Kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Cukup ya. Berikutnya untuk Indi sama juga ya.
Nah, ini masih cukup bagus pasangan trailing stopnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Buy on weakness kalau nggak mau buy sekarang tunggu di 1940 atau 2000-an ya. Nah, seperti itu ya. Menurut saya sih ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 2390 dengan target berikutnya di 2670. Kalau dia naik lagi, tambah lagi silakan ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 average up ya. Sejauh ini dia breakout, tapi apakah bakalan balik lagi ke sideways range-nya sebelumnya konsolidasi di sini ya. Antara range-nya sekitar 1940 sampai dengan 2250. Kita nggak akan pernah tahu, tapi sejauh ini dia masih cukup bagus ya seperti itu ya, selama di atas 2200. Pasang aja trailing stopnya di 2250 dan 2200. Kalau turun banyak 2200 ya ada kemungkinan dia testing area supportnya di sekitar 2000 atau 1940 ya, kurang lebih seperti itu untuk Indi. Jadi yang penting di sini fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau trading itu mudah ya, sudah ada trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Kalau mau tambah lagi buy up ya di mana sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jangan seperti orang bingung gitu ya. Di grup saya ada aja yang tanya, Pak Sunar ini bagaimana? Padahal sudah dibahas ya di video ya. Misalnya seperti itu ya. Atau saham lainnya. Padahal sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Seperti itu. Kalau misalnya barusan kenal channel saya, nonton videonya itu mungkin untuk analisa sama harian itu 2-3 hari ke belakang juga ditonton ya. Kalau misalnya belum pernah. Kadang-kadang memang sebelumnya itu 2-3 hari sebelumnya dibahas ya. Dia masih sideways setelah uptrend. Kalau breakout lagi ya silakan buy. Nah, itu kan dari video sebelumnya bisa tahu karena sebelumnya sudah dibahas sideways breakout buy ya seperti itu ya. Seperti ini juga breakout bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak ya. Sudah saya gambarkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya seperti MDKA. Area friendliness di 3770 sudah saya sebutkan. Ini masih cukup bagus. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya di grup saya. Nah, ini juga menjawab yang sudah pernah saya sebutkan berulang kali. Pak Sunar, harga emas naik tinggi. Bahkan kemarin ya. Nah, kok MDKA-nya nggak ikutan naik tinggi ya? Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang saya biasanya tanya balik kepada orangnya. Anda itu trading emas atau trading sahamnya yang berhubungan dengan emas? Jadi dia bilang, lupa saya trading saham. Nah, kalau trading sahamnya ya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Memang ada pengaruhnya, ada, tapi nggak selalu positif ya seperti itu. Maksudnya kalau emasnya naik 3%, nggak pasti sahamnya pasti naik 3%. Belum tentu ya seperti itu ya. Kalau emasnya turun, belum tentu sahamnya turun juga. Bisa saja naik. MDKA ini juga bisnisnya nggak cuma emas doang ya seperti itu ya. Jadi seperti ini area buy sudah boleh ya. Stop lossnya di 3770 itu terdekat, maksimum di 3500. Kalau misalnya terlalu jauh ya bisa pakai acuan seperti ini ya. Ini garisnya ya 3610 ya. Memang agak jauh karena fluktuasinya tinggi ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 3900 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi, breakout ke atas 4140. Jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up karena masih memungkinkan targetnya ke 4400. Ini garis-garisnya untuk average up kalau dia berhasil naik. Kemudian kalau misalnya dia sudah naik ke atas 4140 breakout dalam perjalanan misalnya dia gagal ya. Ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Boga. Capek Pak Sunar Pak. Boga ini sering disebutkan ya. Di sini memang area buy sudah saya sebutkan ya. 1380 ke atas buy. 1405 ke atas boleh tambah lagi atau average up ya. Sudah pernah saya sebutkan juga. Kalau nggak percaya silahkan dicek di analisa saham harian ya. Ini sudah naik ke atas, ini lumayan ya. Naik ke atas 1420 saya sebutkan lagi boleh tambah lagi atau average up. Dia akan menguji resisten 1435. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia breakout dia kan berusaha untuk mencapai target berikutnya lagi di atas lagi ya, seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1435 tambah lagi, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya juga. Kalau dia misalnya sudah naik ke atas 1455 dalam perjalanan dia gagal turun ya, kita pasang automatic order sell untuk trailing stopnya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau garisnya sudah digambarkan. Ini sudah saya gambarkan kurang lebih cukup. Berikutnya BBB. Bahan mikro sudah saya bukan ya di sini ya 2100 ya. Ini saya perpanjang aja supaya lebih mudah lihatnya. Jadi koreksi di bawah 2100 kalau dekat ya. Naik ke atas 2100 boleh buy atau kalau sudah naik ke atas garis berikutnya lagi ya 2300 buy. Buy-nya bertahap aja. Saya sudah sebutkan kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, tambah lagi atau average up. Seperti itu ya. Target break terdekatnya sekitar 2500 ya. Di sini ada swing high-nya 2530. Jadi kalau breakout lagi atas 2530, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 2700 dan 2860. Saya nggak tahu ini mau digoreng sampai kapan ya. Jadi sepertinya BBB ini setelah naik isu dia masih dijagain harganya kurang lebihnya ya.
Tapi di sini perlu ingat kalau dia turun di bawah 2100, saran saya sih jual dulu semuanya lebih baik ya. Karena kalau dia sudah turun di bawah 2100, resiko turunnya dalam ya. Ini pernah turun sampai 1700-an ya. 1705. Memang kalau kita lihat di sini operasional sebelumnya turun bawah 2100 dia berhasil rebound. Iya kalau rebound, kalau turun lagi seperti ini. Ya kalau pas berhenti lagi di 1705 ini. Kalau turun lagi ya. Jadi intinya di sini kalau turun di bawah 2100 lebih baik jual dulu semuanya. Nanti kalau sudah berhasil rebound atau mantul kita buyback ya seperti itu ya. Jadi di saham saya ingatkan sekali lagi, yang susah antara beli dan jual itu yang susah adalah jual saham. Kalau beli saham itu mudah ya, mudah banget. Kalau misalnya arah terus Pak Sunar, saya nggak ada kesempatan beli ya, ditunggu aja 1 minggu, 1 bulan, pasti nanti bakalan turun juga kesempatan Anda untuk beli. Bukan saya bakalan turun, enggak ya, kadang-kadang ada koreksinya ya seperti itu. Kalau naik terus dari awal IPO sampai 1 tahun naik terus ya, ya orang nggak perlu kerja ya, beli aja saham itu ya, ngapain susah-susah lihat yang saham yang lainnya, wong tiap hari naik ya. Nah, seperti itu ya, ya kadang-kadang pasti dikasih koreksi ya, kesempatan selalu ada. Tapi kalau jual ya kan, kita misalnya jualnya mau ngotot mau di 2700 gitu, itu kan belum tentu laku ya. Anda bisa pasang jual di 2700 bisa, tapi belum tentu laku ya, karena ada yang jual lagi di bawahnya harga jual Anda ya seperti itu ya. Jadi yang susah itu jualnya. Jadi kalau sudah kena trading stop, jangan ragu-ragu untuk jual. Jangan, istilahnya jangan, bahasa Jawanya jangan eman-eman ya. Menurut saya sih prinsipnya ya, kenapa harus pasang trading stop? Lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit. Sama-sama huruf K depannya ya. Satunya ketinggalan, satunya kehilangan. Ya kan? Jadi lebih baik ketinggalan profit ya, kita sudah pasang trading stop, ketinggalan Pak Sunar ya, lebih baik daripada kita kehilangan profit yang sudah didapat ya. Jadi selalu pasang trading stop dan stop loss ya, intinya seperti itu kalau trading. Kalau invest ya terserah Anda suka ya. Kalau Anda lihat fundamentalnya kalau dikira masih bagus ya, ya Anda masih hold ya, oke aja lah ya, terserah Anda ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai support resistance di sini ya, garis-garisnya sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya BBNI. Ini masih cukup bagus, masih ada potensial untuk breakout. Target price berikutnya di 8450 dan 9000 ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Dia memang sideways testing resistance ya. Kita jangan takut, wah ini paling breakout lagi, turun lagi, belum tentu ya seperti itu ya. Jadi kalau mau naik buy sekarang, tipe yang berani buy dekat resistance ya silakan ya. Asalkan pasang stop lossnya di 7575 dan maksimum 7400. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness ya, tunggu di area 7400 dan 7250. Tapi jauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sepertinya bakalan dijagain di 7575 ya. Jadi selama di atas 7575 harusnya masih oke ya seperti itu ya. Jangan buru-buru take profit juga. Jadi kemarin sudah saya sebutkan juga ya. Kalau Anda panik tiba-tiba Anda jual, loh Pak Sunar hari ini naik. Mau katanya perang jual dulu. Ya itu siapa yang bilang, itu kan ada beberapa suara opini pribadi ya. Saya nggak menyatakan salah, enggak ya, opini pribadi. Tapi di sini saya lebih objektif dalam arti kalau belum kena trading stop atau stop loss ya ngapain jual ya seperti itu ya, ngapain kok panik sendiri. Yang penting kan dalam negeri fundamentalnya ya stabil ya seperti itu ya. Geopolitik yang paling penting itu kita lihat di Indonesia sendiri ya. Jadi jangan lihat orang lain perang ya, apalagi negara tersebut jauh dari kita ya, terus kita ikutan panik ya, lucu gitu loh ya. Ya memang ada aja yang investor yang tarik dananya ya, mungkin dia takut ketidakpastian. Tapi yang pasti di sini saya lebih objektif ya, pasang aja trading stopnya dan stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi pasang automatic order enak ya. Jadi nggak ada opini istilahnya, nggak ada istilahnya, oh sayang kalau dijual nanti naik lagi. Ya kalau naik, kalau turun ya lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit yang sudah didapat ya. Itu prinsip saya ya. Kalau lebih cukup, berikutnya EMTK. Di EMTK setelah breakout double bottom dia konsolidasi ya. Seperti itu ya. Garisnya sudah saya berikan, stop loss maksimum di 1975. Mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja di 1865. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1865, kalau sudah berhasil rebound kita buy ya, seperti itu ya. Sebenarnya mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi tambahnya setiap lipatan 50 atau 100 tambah lagi, stop lossnya pasang di 1975 ya. Sudah pernah saya bahas juga. Naik ke atas 2320 boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 2470 boleh tambah lagi ya. Kita jangan takut ketinggiannya. Ini masih bisa, kalau bicara mengenai ketinggian, ini hanya sebelumnya ini di area sekitar 2960 ya. Sekarang 2120 ya.
seperti itu. Jadi jangan takut ketinggian, tapi ya jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Karena kalau ada pattern double bottom, dia breakout, dia gagal, dia akan testing lagi area kurang lebih bottomnya dari double bottom ini ya, sekitar 1725-an ya, kurang lebih seperti itu. Makanya saya istilahnya mencegat di sini ya. Kalau dia turun, dia berhasil rebound ya, mantul ya. Dari sanalah kita kesempatan buy on weakness. Yang mau buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi buy ketika dia koreksi berhasil rebound baru sampai. Ini gambar garisnya downtrend dari trend lainnya, dia breakout. Sudah saya sebutkan juga ya, naik ke atas 185 buy ya, seperti itu ya. Saya ke atas 1975 tambah lagi average up ya, seperti itu. Mudah ya, seperti itu. Enak banget ya, sudah dibantu. Tapi kadang-kadang saya juga bingung kok kenapa masih ada pertanyaan juga di grup saya. Pak Suntar, ini bagaimana saham ini ya? Padahal gambar garis-garisnya sudah digambarkan ya, support resistennya. Jadi kadang-kadang mau jawab itu gimana ya, seperti itu ya. Kalau mau dikasarin kok nggak mau nonton, padahal sudah capek-capek dibikin ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Padahal loh, saya kalau bikin video ini paling kalau dapat dari ads-nya dari YouTube-nya itu dapatnya nggak banyak sih ya. Cuma berapa sih satu video? Kalau kita hitung per 1000 aja dia sekitar 1,1 dolar ya, seperti itu ya, per 1000 view ya. Sedangkan view-nya saya kan nggak sebanyak banget ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa sih ya paling tidak lah hargailah yang sudah saya buat videonya ya. Kalau misalnya udah punya sahamnya ya jangan tanya lagi, kan videonya sudah dibuat kan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ya itu sekedar sharing aja ya, seperti ya, bukan istilahnya nggak ikhlas ya. Dulu pernah disindir katanya nggak ikhlas ya. Ya terserah lah ya. Yang penting saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak yang barusan join. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan ya. Kalau sudah subscribe, kemudian bantu like juga. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Misalnya kalau saya ngomongnya kecepatan, itu video playback speednya bisa diperlambat sampai 0,75an ya. Itu settingannya untuk YouTube ya. Jadi memang saya ngomongnya agak cepat karena kejar waktu. Ini jam sekarang 1:25 ya, waktu Indonesia bagian barat. Bentar lagi sesi 1 break selesai, mulai sesi 2. Sekian, terima kasih banyak.